ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat pagi dan sampai saat ini kami ucapkan terima kasih karena memang kami tahu sekali untuk acara dialog interaktif Hai Bali Kengken selalu dinantikan oleh Anda pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami terkait topik tentang pengawasan kawasan tanpa rokok. Untuk itu saya langsung sapa saja Om Swastiastu, selamat pagi Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak IGD Arya Swardana APMM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa se-Kabupaten Buleleng. Dan tentunya selamat pagi juga Om Swastiastu untuk Bapak Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Buleleng, Bapak IGD Artamawan SKM MAP. Selamat pagi Pak Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Rahayu Rahajeng. Terima kasih untuk bapak-bapak sudah bisa hadir pagi hari ini di studio RRI Singaraja dan sangat luar biasa karena memang ini adalah menjadi perhatian ya Pak. Perhatian atau PR juga Pak? Kita langsung aja kali ya. Kewajiban. Oke, karena memang kewajiban ini nggak hanya untuk satu orang tapi keseluruhan ya Pak. Iya. Baik, seperti apa? Silakan Pak Gede Arya. Saya dulu ya. Nggih. Apa dari Dinkes? Oh dari Dinkes dulu nih maunya nih. Karena Dinkes Oke. pengampunya nih. Oh siap, Iya. kalau begitu langsung ke Bapak Gede Artamawan. Boleh panggilnya siapa Pak? Mohon maaf biar. Boleh Pak Gede. Pak Gede, boleh, nggih. Pak Arta, boleh. Sama-sama Pak Gede soalnya nih, nggih. Iya. Silakan. Baik, ini tentang KTR ya. Nggih. Apa tentang rokok ini? Pengawasan kawasan tanpa rokok. Baik. Nah, ini mencakup Jadi semuanya tentang pengawasan KTR. ya tempat-tempat yang menjadi perhatian khususnya dalam kegiatan merokok ini. Jadi sebenarnya pemerintah kan sebenarnya memberi perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Karena bagaimanapun rokok ini kita maklumi bersama bahwa itu berbahaya. Jadi ada bahaya-bahaya terkandung di dalamnya dan banyak zat-zat yang terkandung di dalam asap rokok itu. Karena rokok sejatinya yang berbahan dasar tembakau kemudian dibakar dan menghasilkan asap itu ada ribuan jenis zat berbahaya di dalamnya, dan untuk itu untuk mencegah bagi yang bukan perokok, yang punya hak asasi untuk mendapatkan udara bersih, tidak terpapar oleh asap rokok, pemerintah mengaturnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kita di kabupaten punya peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Jadi bukan melarang sebenarnya merokok itu. Jadi kalaupun merokok, jadi diatur seperti apa sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar, terutama masyarakat yang tidak perokok. Jadi itu sementara dulu yang bisa kami sampaikan. Baik. Berarti pengawasan kawasan tanpa rokok ini adalah sebenarnya bukan masalah rokoknya, silahkan tempatnya ya Pak ya. Lebih diperhatikan tempatnya karena memang secara global saja ada beberapa tempat umum itu sudah disediakan tempat merokok gitu ya. Balik lagi ke bicara soal hak asasi. Kawasan merokok namanya. Iya, baik. Nah, dari Pak Kasatpol sendiri seperti apa nih tanggapannya? Baik, terima kasih. Kami dari sisi Pol PP sebagai pelaksana penegakan Perda dalam hal ini Perda tentang kawasan tanpa rokok itu adalah Perda 2 tahun 2018. Nah, di sini saya perlu memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat. Yaitu
paham enggak apa yang dimaksud kawasan tanpa rokok kan itu ya? Nggih. Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok ataupun kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok. Artinya di setiap kantor itu ada kawasan tanpa rokok. Nah, di sana itu tidak diperbolehkan ada orang yang merokok maupun memproduksi rokok atau mengiklankan. Oh, oke. Ya, itu tidak boleh. Baik. Ya. Nah, mungkin kalau pemahaman tentang rokok masyarakat sudah paham. Nah, di sini juga saya sampaikan biar ginilah pemahaman mendasar itu biar dipahami oleh masyarakat. Rokok itu merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya. Nah, bentuk lainnya di sini seperti yang sekarang itu kan vape ya, ini termasuk bentuk lainnya, itu termasuk rokok juga karena itu berasal dari bahan nikotin juga ataupun bahan tambahan lainnya kan begitu ya. Nah, yang berbahaya di sini tentu adalah perokok pasif juga. Perokok pasif itu apa? Orang yang sebenarnya bukan perokok, namun terpaksa menghisap rokok atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Terpapar. Ya, itu yang membahayakan. Mereka tidak merokok tetapi menerima akibat dari perokok tersebut. Terima kasih gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah terkait dengan penetapan kawasan rokok. Itu dibuat berdasarkan asas-asas. Yang pertama adalah untuk kepentingan kualitas kesehatan manusia. Jadi kawasan tanpa rokok itu dimaksudkan untuk kepentingan kualitas kesehatan manusia. Seperti di rumah sakit itu tidak boleh ada orang yang merokok. Karena apa? Di sana kan tujuannya orang untuk menjadi sehat, bukan untuk menjadi sakit. Yang kedua adalah keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi perlunya adanya keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, manusia sehat dan lingkungan sehat, sehingga kawasan tanpa rokok itu dimaksudkan untuk kawasan yang sehat dan mendukung lingkungan yang sehat. Biasanya itu kan di sekolah, di rumah sakit, itu termasuk kawasan yang perlu lingkungan yang sehat. Dan yang ketiga adalah asasnya adalah kemanfaatan umum. Berarti kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan kemanusiaan. Nah, apa sih yang menjadi tujuan penetapan kawasan tanpa rokok? Nah, kawasan tanpa rokok ini bertujuan yang pertama memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif ataupun perokok yang pasif. Yang kedua, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara umum dan dampak buruk daripada rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, tujuan daripada KTR ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terpenting di sini adalah tujuan daripada KTR adalah mencegah perokok pemula, sehingga perokok pemula bisa berkurang gitu ya. Dengan adanya promosi-promosi rokok yang sangat signifikan di jalan raya, dan di jalan raya pun promosi iklan rokok itu tidak boleh di persimpangan. Dan tidak boleh menampilkan orang merokok. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah mengurangi minat orang untuk merokok. Tapi zaman sekarang agak susah juga ya. Iya, bahkan saya juga sempat baca bahwa sisa 5% jumlah pria di Indonesia yang tidak merokok. Saya baca itu, Pak. Berarti saya masuk 5%. Nah, bersyukurlah untuk yang 5% itu ya. Itu lagi booming tuh, Pak, karena memang terbukti ada. Malahan kalau nggak merokok dibilang nggak jantan ini. Iya, padahal bukan sekarang masalah. ada HP nih. Ya, bisa mengganti ini ya. Kalau di Bali kan dibilang pengganti kepelit itu ya. Kalau dulu muda-muda ya. Kalau nongkrong umpamanya kalau udah merokok nggak gentle. Kalau sekarang nggak merokok ya lihat HP jadi. Ya, betul. Baik. Ya. Berikutnya ada lagi? Boleh saya sampaikan boleh, lagi ya? Boleh silakan, ya. Pak. KTR di sini
meliputi adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum, tempat kerja, dan tempat lainnya yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Jadi tempat-tempat ini memang harus ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, yang terpenting di sini adalah larangan. Nah, larangan dan kewajiban tentunya ya. Kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Perda 2 2018 ini. Yang pertama, bagi setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR diwajibkan melakukan pengawasan internal pada tempat lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi setiap pimpinan SKPD atau pimpinan suatu organisasi wajib melakukan pengawasan di internal kantornya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, baru-baru ini seperti Dirut Rumah Sakit Umum Daerah ya menindaklanjutnya melaporkan kepada kami Satpol PP untuk menertibkan perokok di kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga kami juga turun ke sana. Sampai akhir ini sudah 3 kali kami turun ke sana, termasuk juga melakukan tindakan tipiring kemarin, dan sudah kita proses di pengadilan itu ya. Dan selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah larangan-larangan. Ya, yang pertama, setiap orang dilarang merokok di KTR. Setiap orang badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual atau membeli rokok di KTR. Nah, larangan sebagaimana dimaksud tentu dikecualikan di tempat umum dengan keputusan bupati. Jadi semua itu bisa dikecualikan dengan peraturan bupati. Nah, yang terpenting di sini adalah ingin saya sampaikan peran serta masyarakat. Ya, masyarakat di sini dapat berperan dalam mewujudkan KTR. Peran serta yang dimaksud di sini adalah memberikan sumbangan pemikiran, melakukan pengadaan dan pemberian bantuan, ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya dapat juga mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok di KTR. Jadi masyarakat bisa berperan serta mengingatkan apabila ada orang merokok di kawasan tanpa rokok. Jadi boleh mengingatkan dia. Ya, termasuk juga melaporkan setiap orang atau individu yang melakukan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok. Itu yang terpenting, peran serta masyarakat. Nah, pembinaan yang selama ini kita lakukan bersama Dinkes adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi. Kita sudah sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya merokok, termasuk juga penetapan kawasan tanpa rokok. Itu juga pemberian pedoman, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang kita lakukan. Dan yang terpenting di sini adalah tentu sanksi. Kita melakukan sanksi administratif dan sanksi pidana juga. Sanksi administratif itu berupa teguran lisan, tertulis, dan pembekuan sementara izin KTR-nya, pencabutan izin. Dan untuk ketentuan pidana, nah di sini mungkin pihak pengampu Perda ini perlu direvisi ya, sebab agak ringan juga hukumannya nih. Di sini bagi orang badan yang melanggar merokok di kawasan tanpa rokok itu dikenakan sanksi pidana kurungan selama 3 bulan dan denda paling banyak 50.000 ya. Nah, ini kayaknya mungkin nanti ada direvisi ya. Pasti orang lebih memilih kena kalau denda ya. di Perda yang akan kami tertibkan yaitu sekarang masih Ranperda ya, Ranperda Trantibum 5 yang sebentar lagi akan saya bahas di RDP dengan DPR. Di sana sudah kami tentukan setiap sanksi pidana kurungannya 3 bulan itu denda maksimalnya 25 juta. Dan sanksi pidana yang kurungannya maksimal 6 bulan itu sanksi dendanya 50 juta maksimal. Kalau sudah maksimal berarti turunnya boleh. Kalau ini udah 50.000 ya kemarin kami kalau dibilang di Balinya kayak ngelawar gerang ya. Apa ngelawar campung ya itu ya. Sebab untuk biaya pulsa aja bisa lebih besar ini. Biaya transportasi dan lain-lain ya. Karena sanksi dendanya terlalu ringan ini 50.000 nih.
Makanya Nggak. kepada instansi pengampunya ya direvisi lagi lah ini ya. Baik. Saya kira itu dari saya di Pol PP Baik. Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede Arya. Nah, langsung ditanggapi deh Pak. Gimana nih dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Buleleng Pak Artamawan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Gede Arya, Baik, terutama tentang sanksi ya. sanksi ya. Ini dilema ya Pak ya. Iya. Jadi sejatinya perda ini saya ceritakan awalnya dulu Baik. memang kan ini atas inisiasi kita termasuk juga dari atas ya, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi beserta kabupaten kota seluruh Indonesia untuk sejatinya melindungi warga masyarakat yang tidak merokok untuk mendapatkan udara bersih. Jadi mengatur di mana boleh, di mana tidak. Oke. Nah untuk tahap awal mungkin kenapa 50.000 itu karena kebetulan waktu menyusun perda saya juga sempat ikut walaupun waktu saat itu belum di posisi sekarang. Oke. Jadi memang saat itu mungkin tahap awal untuk sekedar memberi ini saja semacam teguran kecil lah gitu kepada masyarakat untuk ingat saja bahwa ini tidak boleh begitu. Bahwa ini merugikan orang lain, bahwa ini berbahaya begitu. Nanti seiring waktu perda ini tentu akan berkembang menyesuaikan dengan situasi. Termasuk salah satunya pengaturan tentang vape di perda ini belum tegas sekali. Walaupun memang kita bisa masukkan di pasal-pasal yang dijelaskan tadi oleh Pak Kasat. Jadi memang 50.000 sih saya sendiri waktu itu sempat mempertanyakan, ya kenapa 50.000 ya, kenapa enggak paling enggak para perokok itu punya efek jera lah gitu. Di saat mereka tertangkap atau ditemukan melanggar peraturan daerah ini, jadi mendapat ganjaran yang setimpal lah gitu. Akan tetapi mungkin dari niatan awalnya hanya sekedar untuk memberi peringatan aja dulu, kemudian nanti bertahap seiring jalan semakin sadar masyarakat bahwa merokok tidak sebebas yang dulu sebelum diatur. Kalau dulu kan bebas sekali di sekolah itu. Bahkan guru-guru mengajar pun sambil merokok. Kalau dulu kita omongkan ya. Bahkan tenaga kesehatan sambil melayani pasien bisa merokok. Kalau dulu. Ya sekarang kan sudah jauh lebih tertib. Kemudian di tempat-tempat kerja, kalau dulu orang tidak bekerja tidak fokus kerja. Kalau kita dulu bekerja dengan mesin tik di sebelahnya itu ada asbak yang penuh yang dengan ngebul gitu ya. yang berserakan di mana-mana puntung rokoknya. Kalau sekarang kan lumayan sudah lebih tertib. Paling tidak sudah mulai diatur di mana boleh merokok, di mana tidak. Bahkan para perokok saya lihat, saya amati juga semakin seiring waktu semakin sadar. Di setiap dia mau masuk kemana gitu selalu dia bertanya di mana saya boleh merokok. Itu kan hal yang bagus, sudah mulai ada tumbuh kesadaran dari atau matanya mencari-cari ada larangan merokok nggak di sini gitu. Kalau ada dia mungkin kalaupun dia tetap merokok pasti sembunyi-sembunyi. Itu artinya dia sudah sadar bahwa di situ tidak boleh. Atau dia mencari-cari tempat yang ada tulisan smoking area, misalnya di bandara, yang tempat-tempat umum lain, pasti nyarinya ke tempat smoking area itu. Jadi seiring waktu mungkin nanti pasti kita akan evaluasi bersama-sama dengan sektor-sektor terkait bagian mana yang perlu kita kembangkan dari perda ini. Betul. Demikian Baik. bisa kami sampaikan. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, itu adalah awal yang kami bahas ya. Sekali lagi topik pagi hari ini pengawasan kawasan tanpa rokok, dan kami akan undang Anda untuk berpartisipasi untuk menelpon ke 03622464 atau WhatsApp kami 0811 399 9790 ya. Sekali lagi ini adalah bersama dengan Kasatpol PP Kabupaten Buleleng dan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Buleleng. Sepertinya sudah ada yang menghubungi kami. Kita langsung sapa saja Pak Ngge, karena waktu juga tidak terasa sih sudah 20 menit. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak, Nama saya Sanjaya Jala Putih. Ngge, silakan Pak Sanjaya. Untuk bertanya pada Bapak narasumber ya, Ngge. terutama para perokok yang menaik kendaraan gitu loh Pak. Apalagi bukan masalah dia mau berokok atau tidak. Masalahnya abu rokoknya itu loh dibuang keluar jendela gitu loh. Itu membahayakan pengendara yang di belakang. Abunya itu loh. Nah, kira-kira itu ada perdanya enggak
gitu loh. Nah, ya baik yang bawa kendaraan maupun yang bawa mobil gitu loh. Apa para supir gitu loh. Itu mau saya tanyakan. Soal itu kan membahayakan abunya, bukan karena perokoknya, abunya itu. Dibuang keluar jendela. Yuk gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Sanjaya di Jalak Putih. Di belakangnya Pak Sanjaya mungkin ada yang ikutan sharing, karena memang pagi hari ini masih banyak juga yang kurang begitu paham bahwa tentang kawasan tanpa rokok ini. Buktinya baru-baru ini juga sempat ya Satpol PP-nya melakukan sidak. Sebetulnya sidak nggak sih Pak sebutannya Pak itu Pak? Apakah ada sosialisasi sebelumnya bahwa kita bakal ada pemeriksaan yang rokok gitu? Ya, kita sosialisasi kalau seperti di rumah sakit sudah 2 kali sosialisasi. 2 kali, siap. Yang ketiga baru dilaksanakan sidak. Baik, mungkin langsung ditanggapi dulu sebelum saya bacakan WhatsApp Pak, biar tidak lupa. Silakan ditanggapi oleh Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Sanjaya terkait dengan perokok yang membuang abu rokok di kendaraan umum. Nah, kalau dilihat dari kriteria di kendaraan umum, berarti kalau kita cari di Perda itu termasuk di tempat umum jadinya ya. Memang di tempat umum termasuk kawasan tanpa rokok. Nah, di manakah boleh merokok? Tentu yang diperbolehkan merokok adalah di ruang yang terbuka. Artinya ada sirkulasi udara yang mengalir sehingga tidak mengganggu orang lain. Terus ada di smoking area. Di smoking area itu ada pengisap asapnya, sehingga udaranya keluar, asapnya itu keluar. Kalau merokok di tempat umum, dalam hal ini di kendaraan, tentu mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, termasuk juga abunya. Nah, masyarakat di sini bisa berperan serta melaporkan kepada kami tentunya di Satpol PP sebagai penegak Perda. Oke. Itu saja jawabannya Pak? Ya, cukup baik, itu cukup aja kayaknya, ya. Baik, kita break dulu ya Pak ya. Untuk pertanyaan berikutnya nanti saya akan sampaikan kepada Bapak yang sudah mengirimkan chatnya melalui WhatsApp kami. Kami akan bacakan sesaat lagi. Maaf Mas, bisa dimatiin nggak rokoknya? Pernafasan saya terganggu. Heh, ini rokok saya. Kenapa kamu yang ngatur? Kalau memang kamu terganggu, pergi aja sana. Loh, bukannya gitu Mas. Ini kan tempat umum. Lagian Mas nggak bisa lihat tuh tulisan dilarang merokok di sini. Jangan merokok di tempat umum. Asap rokok membahayakanmu dan orang sekitarmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Tolong jangan merokok sambil berkendara dong. Ih, sok ngatur. Emang kalau aku ngerokok, kamu rugi apa? Asap dan letikan api rokokmu itu yang merugikan aku, paham? Salah satu aktivitas yang dilarang saat mengemudi atau berkendara adalah merokok. Dan jika melanggar, dapat dikenai sanksi denda. Selain berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara atau pengemudi, rokok bisa mengakibatkan pengendara lain terganggu. Mari bangun budaya selamat dalam berlalu lintas. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, tentunya masih bersama saya Irna dan kami masih bersama dengan Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak IGD Arya Suwardana APMM serta Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Buleleng, Bapak IGD Artamawan SKMMAP. Nah, ini ada yang bertanya melalui WhatsApp kami akan sampaikan kepada narasumber. Selamat pagi Bapak-bapak yang terhormat, kenalkan nama saya Bapak Ketut Yasa di Lingge. Pertanyaan saya adalah, tadi disampaikan oleh Bapak narasumber bahwa kita masyarakat boleh menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin ditemui atau dijumpai kepada pelanggar di kawasan tanpa rokok. Pertanyaan saya lapornya kemana Pak? Itu pertama. Kedua Pak, kadang-kadang mohon maaf kalau bahasa Jawanya ngeyel, tapi kalau bahasa di Bulelengnya agak susah ya menyampaikan. Kalau misalnya kadang kita negor ada yang sedikit sensitif, nah meboye Pak. Mohon maaf ini. Jadi kadang-kadang kita sebagai masyarakat yang hanya maunya ya menjaga kebersihan, kesehatan bersama ini jadinya agak sungkan. Yang ada kita cuma ngedumel sendiri. Itu yang kedua sih, cara penyampaiannya seperti apa. Apakah tidak bisa, yang ketiga apakah tidak bisa dari Satpam atau dari pihak Satpol sendiri selalu memang tiap hari standby, bukan hanya pas ketika ada sosialisasi tentang pengawasan KTR itu sendiri. Sebab yang sakit kan tiap hari ada Pak, nggak cuma di tertentu aja yang jaga. Itu saja sih. Terima kasih 3 pertanyaan saya dari Pak Ketut Yasa sekali lagi di Jalan Lingge. Silakan Pak ditanggapi terlebih dahulu mungkin. Dari Pak Dinkes dulu. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tut partisipasinya. Ini saya senang sekali kalau sudah masyarakat mulai aware terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Pak Ketut menanyakan yang pertama, kalau menemukan ada yang melanggar, lapornya kemana? Paling tidak tadi disampaikan oleh Pak Kasat, kita di setiap kawasan yang diatur KTR ini itu ada pengawasan internal. Misalnya perkantoran, ya di kantor itu ada petugasnya, kemudian kalau di sekolah, di terminal atau di mana-mana, paling tidak lapor kepada petugas internal dulu. Misalnya dalam satu kantor ada satpamnya gitu, lapor kepada satpam. Nanti kalaupun itu berlanjut tidak selesai, bisa ke dalam hal ini penegak ya Satpol PP, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemudian kalau ngeyel bagaimana? Ya ini yang dikhawatirkan ya, karena kita juga dalam pengawasan baik itu internal maupun terutama eksternal dari pihak pengawas gitu. Ada salah satunya dengan metode MONEF. Di situ juga kami di setiap sosialisasi disarankan pada saat menemukan pelanggar, kalau memang beresiko lebih baik jangan menegur langsung, karena itu berpotensi untuk terjadi konflik di antara penegur dan yang ditegur. Tadi bagus, lebih baik dilaporkan atau yang tadi saya sampaikan. Karena ngeyel ini kalau orang sudah ngeyel, dia sudah ya seperti itulah, kita maklumi bersama. Jadi mungkin prosedurnya seperti tadi, ke internal, mungkin nanti selanjutnya ke penegak, dalam hal ini Pol PP, penegak perda. Kemudian apakah tidak sebaiknya standby? Nah ini kembali lagi, karena standby itu di perda juga disarankan yang namanya pengawasan internal itu ya internal dulu mengawasi secara rutin terus menerus, tidak dalam rangka sidak saja, sehari-hari pun. Kalau saya lihat di perkantoran yang modern mereka sudah melakukan ini. Misalnya contoh nih di perbankan, ada salah satu kantor bank. Jadi satpamnya rutin dia bukan hanya mengatur tentang keamanan, dia bukan hanya mengatur tentang lalu lintas parkir dan sebagainya, dia juga mengawasi salah satunya ini, kalau ada yang merokok di tempat yang tidak boleh, langsung didatangin, mohon maaf di sini merokok tidak di sini, kalau merokok tidak di sini tempatnya, seperti itu. Jadi itu rutin standby dilakukan secara internal, dan kita berusaha untuk terus sosialisasikan ini kepada tempat-tempat pengelola tempat-tempat umum di mana tidak boleh merokok. Itu sementara yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Satpol PP. Di sinilah peran serta masyarakat sangat diperlukan ya. Seperti juga Pak Sanjay itu ya, dia menegur perokok yang membuang abu rokoknya di kendaraan ya. Nah dalam hal ini di kendaraan itu juga masuk fasilitas umum, karena di sana terdiri dari banyak masyarakat, banyak orang, seperti masyarakat. Nah siapa yang menegur di sana? Tentu dalam hal ini adalah pihak supirnya.
karena merugikan penumpang yang lain. Dan peran serta masyarakat di sini adalah mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok. Karena kenapa diingatkan? Karena dia merokok di tempat umum banyak orang. Kalaupun dia merokok di tempat yang sepi, tentu lain ceritanya. Nah, di sini masyarakat boleh melaporkan kepada siapa? Kepada yang pertama tentu kepada pihak internalnya dulu. Seperti di bank ke satpamnya. Nah, kalau di sana bermasalah, baru nanti eksekusinya bisa di Pol PP nanti. Oke. Jadi seperti itu jawabannya ya Pak Ketut Yase di Jalan Lingga. Semoga sudah mewakili perasaannya mungkin ya. Karena saya juga agak ini nih mau membaca WhatsApp lanjutannya ya untuk Anda pendengar. Terima kasih banyak untuk Ibu Sumiati. Saat ini Ibu Sumiati, selamat pagi. Pertanyaan saya sih sebenarnya gini Pak, Bapak selamat bertugas saja. Saya sih sangat mendukung apa yang dilakukan, terutama di kawasan tanpa rokok. Seharusnya yang sadar itu adalah yang merokok. Sudah jelas-jelas pasti ya, tidak semua orang suka merokok. Walaupun tadi dikatakan oleh Mbak Irna bahwa survei membuktikan, survei menunjukkan bahwa tinggal 5% lagi ya yang tidak merokok para prianya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, Pak selama bertugas ada nggak tantangan atau pernah pengalaman yang dialami oleh bapak-bapak ketika di lapangan? Seperti apakah ketika mungkin yang terkena sanksi tersebut menolak atau tidak mau atau seperti apa Pak? Jadi kami akan sampaikan nanti kalau pengalaman kami ada di sana, kami akan sampaikan bahwa bahwa seperti ini loh kalau misalnya melanggar ada sanksinya, dan mungkin mudah-mudahan akan ada perubahan ya, nggak cuman 50.000 tadi itu yang disampaikan. Karena saya juga nggak suka sekali kalau misalnya di lingkungan yang udah bersih tiba-tiba ada yang merokok dengan seenaknya, apalagi membuang puntung rokoknya sembarangan. Itu saja Pak, saya dari Ibu Sumiati. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Sumiati. terima kasih Ibu Sumiati. Ibu Sumiati dari mana ini ya? Tidak disebutkan nama di mananya. Ya, Singaraja mungkin ya. Kadang-kadang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat merokok pada tempatnya itu mungkin sangat susah ya. Seperti yang dilakukan di rumah sakit, mereka mengadakan pengawasan internal dulu. Ya, setelah kewalahan mereka meminta bantuan kami untuk mengadakan istilahnya penertiban merokok. Karena di sana di rumah sakit termasuk kawasan kesehatan, lingkungan yang sehat, tentu dibutuhkan udara dan lingkungan yang sehat. Nah, perokok-perokok ini adalah pengunjung-pengunjung yang tentu kurang baik bagi kesehatan orang-orang yang sakit di sana, pasien. Nah, kami dalam melaksanakan kegiatan penertiban dimaksud tentu yang pertama adalah melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat bahwa di sini adalah kawasan tanpa rokok. Orang di sini butuh sehat. Ya, kalau Bapak merokok boleh, tapi jangan di sini. Carilah mungkin di kamar mandi sendiri kan, biar gini ya, tidak mengganggu yang lain. Nah, pengalaman kami tentu ada seperti yang Ibu sampaikan, Meboye, tetapi kami punya kewenangan untuk menindak. Dan dalam tahun ini kami sudah menindak 2 orang perokok yang kedapatan kena sidak kemarin bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dan Pol PP Buleleng. Dan saat ini sudah dilakukan sidang tipiring di pengadilan. Berarti dalam jeda waktu berapa lama Pak dari dia sanksi sampai kena sidang itu? Karena sidang tipiringnya itu setiap minggu dijadwalkan setiap hari Rabu. Jadi kalau ketemu mungkin ya hari Kamis ya, tunggu hari Rabu selanjutnya. Berarti cuma seminggu jeda waktunya Pak. Ini informasi juga buat Anda bahwa jangan sampai ya kena sanksi hitungannya. Sayang juga waktu dan juga menghabiskan waktu seperti itu ya Pak ya. Menunggu di pengadilan yang mungkin meresahkan itu. Nah, itu dia tuh. Baik, mungkin dari Pak Gede Artamawan nih selaku dari Dinkes seperti apa aja? Tantangan ya. Iya, dari kalau pertanyaannya Bu Sumiati. Lebih kepada ke sosialisasi, pembinaan yang begitu. Nggak begitu banyak tantangan sih sebenarnya, karena kita kan hanya sekedar membina, mensosialisasi. Tantangan terberat sebenarnya di penegakan. Siap. Jadi ada sih tantangan-tantangan kecil, misalnya di salah satu perkantoran atau swasta atau sekolah gitu. Di saat kita melakukan, misalnya kita ke kantinnya gitu, ke kantinnya lihat kan kantin itu tidak boleh merokok. Di kantin juga tidak boleh sebenarnya. Kantin tidak boleh untuk
kawasan tanpa rokok. Karena di sana banyak pembeli yang bukan perokok. Ya, jadi justru kalaupun membuat smoking room, smoking area, lebih baik jauh dari kantin. Ya, karena di sana banyak masyarakat pembeli yang bukan perokok, apalagi menjual rokok. Nah, itu tantangannya. Satu misalnya tolong nanti di sini ditempel tulisan dilarang merokok begitu. Jawaban pengelolanya tidak punya anggaran gitu. yang seperti itu. Atau kantinnya, di kantin jangan merokok, nanti jawabannya begini, kalau tidak diizinkan merokok kantinnya sepi. Itu kembali karena balik lagi nanti ya. bertentangan dengan efek ekonominya terutama itu ya. Jadi tetap kita berusaha untuk mengadvokasi pimpinannya untuk ya paling nggak beli atau bikin tulisan tidak boleh merokok atau apa gitu, dan jangan di kantin gitu. Berarti balik lagi ke individunya ya Pak, ya seharusnya betul. Ya yang merokok tuh mengerti bahwa kalau ketika pas mungkin ke kantin, mohon maaf, ya dia mau merokok ke tempat yang sepi dulu harusnya, entah itu di parkiran atau di mana gitu kan ya maksudnya. Baik, ini satu lagi yang mengirimkan pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Selamat pagi Bapak-bapak yang terhormat. Saya hanya ingin ini deh sebentar. Satu dulu deh dari siapa nih? Kakek gaul namanya. Selamat pagi. Satu adalah larangan merokok itu bagus. Coba jangan di kota-kota aja Pak, desa-desa juga banyak. Itu pertama Pak. Terus yang kedua apa nih? Reklame juga Pak, jangan dikasih pasang reklame tentang rokok gitu maksudnya ya. Terus yang ketiga ini apa nih, tulisannya sangat banyakkan titik nih Pak Kakek ini. Pabriknya kalau bisa Pak amankan juga. Aduh, ini nggak ngerti saya juga nih kalau bahasa pabrik ya. Ini agak sedikit sensitif, jadi saya langsung saja saya sampaikan kepada narasumber kami. Jadi larangan merokok itu bagus, tapi jangan di kota aja, di desa-desa juga. Reklame juga jangan dikasih, apalagi pabriknya. Nah, itu aja deh. Silakan ditanggapi dengan siapa dulu nih, Pak Satpol PP. Silakan Pak. Terkait dengan larangan merokok, siapa bilang larangan merokok itu hanya di kota ya? Larangan merokok itu setiap instansi, badan atau tempat tertentu boleh menentukan kawasan tanpa rokok. Umpamanya kalau di desa ya, kalau di kantor desa ya jangan merokok, apalagi di dalam ruangan. Intinya yang di dalam ruangan banyak orang itu kan tentu tidak boleh merokok ya. Secara norma kan tidak boleh. Di sana ada kemungkinan ibu hamil kan itu ya. Nah, pengelola di sanalah membuat tanda-tanda larangan merokok. Ya itu untuk di desa. Tetapi kalau di luar yang sifatnya terbuka, sirkulasi udaranya lancar, ya tidak mengganggu yang lain, ya kami sarankan di sana untuk merokok ya. Atau di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk smoking area. Dan selanjutnya untuk reklame rokok, iklan rokok memang saat ini itu tidak diperbolehkan di persimpangan-persimpangan, tetapi di sepanjang jalan yang sifatnya beriringan, berbanding lurus dengan jalan, sehingga tidak terpantau langsung oleh masyarakat, dan yang ditampilkan pun tidak menampilkan secara vulgar ya, secara gamblang itulah orang merokok, tetapi hanya sebatas merek aja, itu salah satu saja. Mengurangi pengaruh daripada iklan rokok. Nah, kalau pabriknya diamankan ini, nah ini bukan kewenangan di kami ya, di Pol PP, itu mungkin kewenangan daripada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Apakah di daerahnya diperbolehkan ada pabrik rokok? Tentu kembali kepada pemerintah daerah, pemerintahan daerah di sini. Dalam hal ini kalau di Kabupaten Buleleng tentu bupati dengan DPRD-nya. Mereka lah yang menentukan apakah di sini boleh dibangun pabrik rokok ataupun supplier rokok ya. Kalau di Buleleng kan tidak ada pabrik rokok ya. Yang ada hanya gudang-gudang supplier rokok besar di sini ya. Seperti itu. Baik. Tambahan mungkin dari Pak Dinkes? Iya, benar bahwa tadi bukan hanya di kota ya, di desa. Kalau di desa itu, kalau dilihat dari 7 tatanan yang diatur dalam perda ini, karena beberapa itu ada di desa. Yang pertama, sekolah pasti ada di desa.
Saya beberapa kali melakukan pembinaan di sekolah-sekolah di desa bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain. Sekolah relatif lebih tertib dibanding yang lain-lain. Siap. Mungkin karena mudah diatur atau sebagainya. Dan kalau dulu penjemput masuk ke dalam sekolah itu masih merokok. Sekarang udah bahkan tukang kebun pun tidak merokok di sekolah itu. Saya acungi jempol buat sekolah. Terima kasih Dinas Pendidikan yang sudah melakukan pembinaan. Dan sekolah bukan hanya sekolah. Yang dimaksud dengan sarana pendidikan itu adalah ada tempat kursus-kursus, bimbel, les-les, PAUD, tempat bermain yang begitu itu steril di dalam pagar, tidak boleh. Bahkan buat smoking room pun tidak boleh. Jadi ketat untuk sekolah. Sekolah saya lihat nilai tertib. Kemudian di desa ada apa lagi? Di sana ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadah yang biasanya ada di desa kan sebagian besar pura nih yang ada di Buleleng. Dan biasanya kalau masjid itu saya lebih tertib, mungkin karena budaya atau banyak atau tempatnya tertutup seperti itu, gereja juga. Nah di pura masih perlu kita bina lebih jauh lagi karena pura itu terbuka dan berkerumun, apalagi di saat duduk bersamaan bersembahyang ada satu orang merokok itu benar-benar terasa oleh yang lain, dan itu perlu kita bina lebih lanjut untuk di kantor-kantor juga ada di desa, kantor desa sudah dijelaskan tadi. Kemudian reklame sudah diatur tadi ya, iklan baik di TV, di jalan, itu sudah diatur oleh pemerintah mana yang boleh, kapan boleh, yang bagaimana boleh, yang mana tidak gitu. Sudah diatur lah oleh pemerintah. Tentang pabrik ini kebijakan nasional lah. Jadi dilema buat pemerintah pusat juga untuk kenapa tidak ditutup saja pabriknya, selesai masalah semua ini gitu. Jadi ini kan menyangkut ekonomi, menyangkut pendapatan domestik bruto, menyangkut tenaga kerja dan sebagainya. Dan satu hal lagi, karena rokok belum dimasukkan dalam undang-undang narkotika dan zat lainnya. Coba kalau itu udah masuk, selesai dah. Jadi kalau itu masuk ke dalam undang-undang itu, seperti kemarin digerebek pabrik narkoba di mana di Badung itu. Jadi kalau sudah masuk undang-undang itu di mana tempat produksi itu ya diberangus dia. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saya hanya ingin bacakan dulu sebelum kita break lagi dari live chat di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi untuk Putu Vino Darmawan. Semoga kedepannya bisa dilakukan sidak bukan hanya di seputaran rumah sakit, namun bisa juga dilakukan di kantor-kantor, bahkan di sekolah-sekolah jika memang ada sempat ya. Mungkin itu hanya masukan ya. Bagus. Baik. Mau ditanggapi Pak? Mungkin Ya? Cukup. Iya baik ya. Baik pendengar, kita akan break terlebih dahulu dan kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk Anda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini jika Anda ingin bertanya dengan narasumber kami. Sekali lagi, topik pagi hari ini tentang pengawasan kawasan tanpa rokok. Bentar. Nggak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini. Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini. Oh Mayo. Serem. Abang. Tolong bang. Bro, itu kan Kunti bro, Kunti. Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang. Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafasku sesak nih. Ya elah Kun. Itu kan hak asasi abang Kun. Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang. Betul juga ya. Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa,
Kanal YouTube RRI Singaraja Official masih di dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken. Pengawasan kawasan tanpa rokok ini adalah menjadi perhatian sekali lagi bukan hanya para apa hitungannya ya, pemangku kepentingan, penegak perda, tapi semua lapisan masyarakat wajib saling mengingatkan di mana yang boleh merokok, di mana tidak boleh merokok, di mana boleh merokok itu ya. Oke, jadi kan ini akan berkelanjutan ya Pak ya? Ya. Terus. Selama perdanya ada kan berkelanjutan. Oke. Nah, berarti harapannya Pak ke depannya nih Pak. Saya tahu Bapak, terutama Bapak Kasatpol nih jam 10 udah ada acara lagi nih Pak ya, luar biasa ini. Langsung harapan ke depan di samping peran serta masyarakat dalam ikut menertibkan kawasan tanpa rokok juga adalah masyarakat perokok juga. Artinya kita tidak melarang mereka untuk berokok, tetapi merokoklah pada tempat yang sewajarnya. Di mana tidak boleh merokok, Anda tidak boleh merokok di tempat-tempat umum. Tempat umum itu artinya di sana banyak orang ya. Nanti tempat umum di lapangan, kalau di sana banyak orang berkerumun tentu tidak boleh juga. Yang kedua, di rumah-rumah sakit tentu tidak boleh karena banyak pasien, banyak orang sakit, tentu mereka butuh udara yang sehat, segar. Terus di sekolah-sekolah tidak boleh, di kantor-kantor juga, tempat-tempat tertentu juga tidak boleh, termasuk tempat ibadah itu juga tidak boleh. Jadi di sana Anda harus memahami, bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang merokok, merokoklah pada tempat yang telah disediakan. Oke. Baik. Mungkin sekaligus closing statement boleh ya Pak, langsung ke Pak Dinkes dulu. Iya. Langsung ke Pak Dinkes nih, seperti apa nih? Closing statement ya. Iya. Kurang ini waktunya. Kurang waktunya ternyata ya. Iya. Yang pertama saya ingin menyampaikan biar simpel ya. Jadi kalau kami di Dinas Kesehatan lebih kepada pembinaan dan sosialisasi. Kalau sosialisasi tentang bahaya rokok sih rasanya sudah hari gini masyarakat sudah pada paham lah bahwa rokok itu tidak mungkin ada yang nggak tahu bahayanya seperti apa. Yang mungkin bisa ditingkatkan adalah kesadarannya, terutama para perokok. Kesadaran untuk melindungi saudara-saudara kita yang tidak merokok. Kalau saya masuk ke dalam satu ruangan terasa bersih begitu, gimana senangnya gitu. Begitu masuk plek gitu di hidung saya bau rokok, aduh seperti pengap dah rasanya gitu di ruangan itu. Jadi kesadaran para perokok yang memang sudah sedari dulu merokok, sudah tidak bisa berhenti, mudah-mudahan sih bisa berhenti ya. Iya, ayolah kita sadar di mana kita merokok. Kalau begitu kita mau ambil rokok, mau dinyalakan, kita coba tanya pada diri sendiri, di sini boleh nggak apa enggak gitu ya. Di sini bagus apa tidak begitu. Terutama para pekerja, apalagi ini pekerja pemerintah. Saya sangat mengajak saudara-saudara saya yang kebetulan bekerja, apalagi di instansi pemerintah, ayo memberikan contoh kepada masyarakat yang di luar sana bagaimana merokok yang benar, di tempat yang benar begitu. Jadi kesadaran ini yang ingin saya bangun, walaupun saya optimis ya. Saya optimis ini karena seiring waktu kesadaran ini tumbuh pesat. Betul. Kalau dulu itu benar-benar tidak sadar, tak peduli dia di sebelahnya ada ibu hamil pun dia tetap merokok. Bahkan istrinya pun sedang hamil pun dia merokok di sebelahnya begitu. Kalau sekarang jauh melesat kesadaran ini, dan ini diharapkan terus meningkat kesadaran ini. Yang ketiga yang paling penting ini. Bagi bapak-bapak atau ada ibu-ibu yang merokok dan memang rasanya sulit sekali untuk berhenti kalau memang sudah adiksi, dia kecanduan untuk merokok, ikuti aturan yang tadi, tapi yang lebih penting adalah cegah perokok pemula. Cegah perokok pemula. Jadi perokok-perokok yang baru akan mulai merokok itu karena sebelum dia menjadi kecanduan, disitulah titik poin kita menyelamatkan generasi kita ke depan. Gimana caranya? Mulailah dari lingkungan yang paling dekat aja, anak aja gitu. Kalau misalnya cucu gitu, yang paling rawan itu SMP. Di SMP mereka mulai, saya cemas sekali lihat anak-anak kadang-kadang sore-sore bergerombol SMP sudah bawa motor sambil pegang pape itu, dan itu dianggap satu tren. Style. Ya, style ya. Itu saya cemas sekali. Jadi bagaimana mencegah perokok pemula ini penting sekali. Kalau yang sudah bangkotan, yang sudah ini nggak akan karatan itu nggak bisa.
Jadi cegah perokok pemula mungkin dengan dasar begini ya. Kalau saya sih beberapa kali ngasih contoh kepada anak, kepada ponakan begitu. Bahasanya mungkin bisa di apa namanya kalau saya bahasanya begini, kalau dulu Bapak pernah merokok dan tidak bisa berhenti itu sampai menjadi kecanduan itu gara-gara Bapak nggak ada yang ngasih tahu. Okay. Gara-gara waktu kecil Bapak nggak ada yang ngasih tahu. Bapaknya Bapak nggak ngasih tahu bahwa ini berbahaya. Okay. Bahwa ini kalau sudah kecanduan nggak akan bisa lepas dari barang yang satu ini. Bahwa guru dulu pun tidak mengajarkan bagaimana seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, saya satu penelpon terakhir mungkin guys. Boleh, Karena ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Swastiastu. Bapak narasumber. Nggih, silakan Pak Putu. Nggih, ini waktu niki nggih. Itu yang pertanyaan niki, sebenarnya penyakit apa yang akan terjadi bila merokok itu? Cuma itu aja Pak narasumber. Penyakit akibat merokok itu ya. Suksema Pak Putu. Nggih, suksema Pak niki. Dinkes gimana nih? Pak Penyakit Dinkes apa langsung ya? ditanggapi terima nih. kasih Pak Putu. Baru aja saya ngomong. Iya. Yang pertama, kalau sosialisasi bahaya rokok sudah tidak relevan. Ternyata benar ada yang nanya begini. Ya, jadi bahaya apa yang diakibatkan oleh kalau merokok? Sekali lagi saya ulangin, di rokok itu ada ribuan zat kimia yang terkandung di dalamnya dan lebih kurang 250-an lebih yang berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama tentu nikotinnya. Nikotin itu tidak langsung sih berbahaya buat tubuh, tapi dia akan menyebabkan kecanduan. Sehingga dengan terpapar nikotin dalam kadar tertentu kita tidak akan bisa lepas. Terus minta dan bahkan lebih. Kita akan minta yang lebih lagi terhadap zat nikotin itu. Hampir sama dengan kafein juga. Ya, kafein pun begitu. Ya, kopi juga. Kemudian yang kedua ada karbon monoksida yang bahaya langsung pun tidak sebenarnya, karena dia di dalam darah, dia akan mengikat sel darah merah yang harusnya mengikat oksigen di paru-paru, terlanjur diikat oleh karbon monoksida ini sehingga dia tidak mendapat oksigen. Sel darah merah yang tadinya harus ke organ-organ tubuh penting membawa oksigen, sekarang dia tidak membawa oksigen karena ditumpangin oleh karbon monoksida ini. Jadi tempatnya oksigen sudah diambil duluan oleh zat karbon ini ya. Jadi itu bahayanya. Dan yang ketiga yang justru yang paling berbahaya adalah zat-zat karsinogenik yang terkandung di dalamnya. Bisa kanker bisa di mana-mana. Kemudian yang kedua yang paru-parunya bisa buntu atau obstruktif, bisa PPOK, susah saya jelaskan ya. Jadi ada penyakit-penyakit paru kronis yang bisa disebabkan oleh itu. Kemudian selain kanker dan penyakit paru itu dia ada komponen yang bisa melekat di pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darahnya kaku dan akhirnya tersumbat, kemudian kena stroke. Kemudian belum lagi di tempat-tempat tertentu dia akan menempel di mana-mana seperti tar itu di rongga mulut, di gusi dan sebagainya. Jadi intinya tidak terhitung bahaya yang bisa ditimbulkan oleh rokok itu. Baik. Saya kira itu bisa. Baik, sekarang adalah closing statement dari Pak Satpol PP sekaligus nih. Ya. Baik, terima kasih kami dari Satpol PP. Tentu yang paling saya inginkan adalah peran serta masyarakat di sini. Dalam hal ini kita tidak melarang masyarakat untuk merokok, tetapi merokoklah pada tempat-tempat yang sewajarnya. Ya, jadi tidak boleh merokok di tempat-tempat umum, tempat ibadah seperti yang saya sampaikan tadi. Juga peran serta masyarakat di sini mengingatkan kepada perokok untuk merokok pada tempatnya. Di sini peran serta masyarakat juga terakhir adalah melaporkan kepada pihak internal pengelola kantor apabila ketahuan kedapatan ada orang merokok di tempat yang masuk kawasan tanpa rokok. Baik. Terima kasih luar biasa bapak-bapak yang sudah hadir pagi hari ini dan juga untuk Anda yang sudah bergabung. Sekali lagi ini adalah kita butuh nggak hanya para petugas tapi juga kita seluruh masyarakat untuk mengerti bahwa kawasan tanpa rokok itu seperti apa ada aturannya. Jangan sampai ada namanya kena sanksi, apalagi nanti mudah-mudahan ada perubahan sanksi yang sangat signifikan ya. Itu harapan Satpol PP nih. Aduh, baik. 50.000 lah. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak IGD Arya Suardana APMM, dan juga Bapak Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Buleleng, Bapak IGD Artamawan SKM MPP. Untuk Anda juga pemirsa dan pendengar RRI Singaraja Official mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om.
@pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Rin, duluan ya. Mau apel nih. Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.